Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andre Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, sebuah kebijakan baru dalam penegakan hukum lalu lintas telah diperkenalkan. Pasalnya pengendara yang terkena tilang akibat tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK bisa memperlihatkan melalui video call. Lantas, bagaimana tanggapan Kepala Kepolisian Sektor Tamalandrea, Kota Makassar akan hal tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses penegakan hukum lalu lintas, pihak berwenang telah memperkenalkan kebijakan baru yang memungkinkan pengendara yang terkena tilang karena tidak membawa STNK dapat memperlihatkannya melalui video call. Dengan adanya kebijakan ini, pengendara yang tidak memiliki fisik STNK saat dihentikan oleh petugas polisi lalu lintas masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kepemilikan kendaraannya secara langsung melalui telepon pintar mereka. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi video call yang terintegrasi dengan sistem penindakan tilang. Dengan kelengkapan dalam berkendara, khususnya sepeda motor, seharusnya pada saat masyarakat pengendara ingin berkendara memang harus melengkapi dirinya dengan kelengkapan perorangan berupa helm atau kelengkapan kendaraan itu berupa STNK. Karena itu yang menentukan bahwa itu adalah kendaraannya. Apabila ada penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya lalu lintas, sah-sah saja. Namun kalau diberikan pembinaan untuk diperlihatkan bahwa sesungguhnya STNK-nya memang ada namun lupa, itu juga tidak apa-apa. Karena itu adalah kebijaksanaan dan betul-betul itu adalah miliknya kendaraan itu ya. Bukan resmi, karena video call itu bukan pembuktian sebenarnya, hanya kebijaksanaan. Karena kepolisian punya fungsi pembinaan dan penegakan. Kapan harus dibina, kapan harus ditegakkan. Kalau memang betul-betul bahwa miliknya, tidak apa-apa dibina, lain kali jangan. Karena itu juga tidak berurusan dengan potensi kecelakaan lalu lintas. Saya sendiri Kapolsek Tamalandrea Makassar tentunya memberikan himbauan secara umum Kota Makassar dan secara khusus wilayah Kecamatan Tamalandrea kepada seluruh masyarakat dalam berkendara hendaknya memperhatikan kelengkapan baik perorangan maupun berkendara, karena itu akan berpotensi kepada terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bisa merugikan dirinya dan orang lain. Kami juga menghimbau agar mematuhi peraturan lalu lintas. Jalan seperti sekarang ada hujan agar pelan-pelan karena jalan licin juga bahaya. Ya, kecepatan semua apabila kita mematuhi peraturan, insya Allah pasti akan selamat sampai tujuan. Diingat bahwa ada yang menunggu di rumah. Ia juga menyampaikan bahwa video call itu bukan sebagai pembuktian, tetapi hanya menjadi kebijaksanaan, karena kepolisian sendiri memiliki fungsi pembinaan dan penegakan. Ia juga berpesan jika memang betul-betul kendaraan miliknya tidak apa-apa dibina, agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, karena hal ini juga tidak berpotensi pada kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan efisiensi bagi para pengendara, serta membantu pihak berwenang dalam proses penindakan. Andre Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Jamaah An-Nasir yang bermukim di pesisir Danau Mawang, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari Selasa, 9 April 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pelaksanaan sholat Idul Fitri jamaah An-Nazir dilaksanakan sehari lebih cepat dari keputusan pemerintah. Pasalnya, jamaah An-Nazir menentukan 1 Syawal dengan melakukan metode hisab atau perhitungan bulan dan juga memanfaatkan teknologi aplikasi digital. Kita itu dimulai tadi malam itu kan untuk waktu Indonesia Tengah ya, itu sekitar jam 2. Itu bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari total di benua Amerika sana. Itu satu ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibantahkan bahwasanya ketika terjadi gerhana matahari itu adalah bagian daripada perpisahan bulan. Artinya sejak itulah Ramadan ke Syawal. Karena terjadi malam hari, waktunya sangat memungkinkan untuk melaksanakan Idul Fitri hari ini. 1 Syawal
1445 Hijriah hari ini. Maka An-Nasir melaksanakan hari ini, insya Allah. Samiruddin Pademui untuk kesekian kalinya menjadi imam sholat Id sekaligus membawakan ceramah singkat dengan tema toleransi. Dalam ceramahnya, Samiruddin menegaskan pada jemaah harus mengedepankan sikap toleransi serta harus berani dan terbuka ketika ada yang mempertanyakan mengapa mereka lebih cepat melaksanakan Lebaran. Kalau An-Nasir itu yang jelas tetap menjunjung tinggi yang namanya perbedaan, toleransi. Namun ketika ada hal-hal yang memang melenceng daripada syariat, hukum, terutama melenceng daripada Al-Quran dan Sunnah, tentu perlu ditertibkan. Ya. Jadi berbeda boleh, tetapi dasar-dasarnya itu jelas. Al-Quran dan Sunnah tidak boleh melenceng daripada itu. Kalau fikih itu boleh berbeda, metodologi dan sebagainya boleh berbeda. Termasuk An-Nasir saya kira memiliki suatu ilmu dan metodologi tersendiri yang yakin kebenaran tentang itu, pengajaran dari guru dan imam, istiqomah melaksanakan itu, saya kira tidak masalah. Nah, begitupun juga kami dengan yang lain, seperti itu insya Allah. Jemaah An-Nasir sendiri memiliki ciri khas tersendiri. Kaum pria mengenakan songkok kerucut serta jubah hitam dan rambut diwarnai, sementara kaum perempuan mengenakan burkah yang menutupi seluruh bagian tubuh. Tidak hanya itu saja, saling memeluk satu sama lain menjadi ciri khas jemaah An-Nasir ketika selesai melaksanakan sholat Id, dengan tujuan meminta maaf ketika pernah melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin. Saya Muhammad Ruslin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Saya Profesor Subhan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin. Saya Farida Patitini, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Saya Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPhil, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Saya Profesor Sumbangan Baja, Sekretaris Universitas Hasanuddin. Mewakili seluruh sivitas akademika Unhas, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan, menyebarkan kebaikan, dan mempererat tali persaudaraan. Semoga Idul Fitri kali ini dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di hari kemenangan ini, marilah kita semua untuk dapat saling memaafkan dan menjaga persaudaraan. Semoga cinta dan perdamaian senantiasa mengalir di hati kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita dengan kasih sayang dan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang fitri ini, mari kita sama-sama merayakan kemenangan dan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan memberkahi kita dengan limpahan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dapat menjaga silaturahmi, mempererat tali persaudaraan, dan terus berusaha untuk mendukung dalam mencapai cita-cita bersama. Semoga keberkahan dan rahmat Allah SWT senantiasa menyertai langkah-langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di momen bahagia hari ini, marilah kita saling memaafkan dan untuk bertekad menumbuhkan toleransi dan perdamaian, saling menjaga tali persaudaraan. Semoga dalam setiap langkah yang kita ambil, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pada hari yang bahagia ini, kemenangan dan kebahagiaan selalu menyertai langkah-langkah kita. Dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.